Let's win number 86, and none will feel quite as good as this. All the blood, sweat and tears. Semua orang hampir meyakini jika Marc Marquez akan menjadi juara dunia MotoGP 2025. Bagaimana enggak yakin? Dengan mengantongi 8 gelar juara dunia dan sekarang usianya masih tergolong muda, 31 tahun di MotoGP 2025. Selain itu, Marc Marquez menggunakan Ducati Desmos edisi GP25. Hampir semua orang meyakini jika Marc Marquez akan juara dunia di MotoGP 2025. Dari semua orang itu, cuman gua yang gak yakin. Kenapa gak yakin? Pertama, banyak pembalap muda yang potensial di MotoGP 2025, salah satunya Jorge Martin. Jorge Martin menggunakan Aprilia, yang notabene-nya pabrikan Aprilia itu adalah pabrikan yang sih sanggup menyaingi Ducati Desmos edisi GP di era sekarang ini. Dan salah satu pemegang gelar juara tahun kemarin ada di dalam garasinya. Selain Jorge Martin, di Aprilia ada Marco Bezzecchi yang sudah bisa dipastikan dia akan mampu bersaing di barisan depan lagi. Yang sebelumnya di MotoGP 2024 dia sempat meredup, dan di MotoGP 2023 Marco Bezzecchi mampu bersaing di urutan depan. Apa masih belum yakin dengan potensi Marco Bezzecchi dengan berada di tim pabrikan yang dapat bersaing dengan Desmos edisi GP pada musim kemarin? Apalagi Francesco Bagnaia sudah bisa dipastikan dia akan sangat kuat dengan tim utama Ducati, Lenovo. Dan Bagnaia akan bisa menghalangi ambisi Marc Marquez untuk mendapatkan 9 gelar juara dunianya. Nah, sudah bisa dipastikan kan, ada 3 pembalap yang dapat menghalangi, yang sudah pasti. Tapi kan MotoGP era sekarang nggak bisa ditebak, nggak seperti MotoGP era yang dulu, dimana 4 fantastiknya adalah Dani Pedrosa, Stoner, Valentino Rossi, dan Jorge Lorenzo, yang dimana setiap balapnya cuman mereka berempat yang membalap. Kalau sekarang sudah nggak bisa diprediksi mana yang menang dan mana yang kalah. Kadang yang sudah kita jagokan menang akan kalah. Tapi bukan hal itu yang membuat saya nggak yakin jika Marc Marquez akan sulit untuk menempuh juara dunianya. Ada hal lain yang membuat Marc Marquez akan sulit masuk menjadi juara dunia MotoGP 2025. Meskipun dia sempat bersinar bersama tim Gresini Ducati pada tahun 2024. Nah, seperti diketahui, tim Gresini Ducati tahun 2024, 2023, 2022 sangatlah bagus, dan meskipun menggunakan spek motor 1 tahun lebih tua, tim Gresini Ducati selalu bisa menyulitkan persaingan perebutan gelar juara dunia. Seperti pada saat tahun 2022, waktu itu Gresini Ducati ditunggangi oleh Enea Bastianini. Lebih brutal lagi, Enea Bastianini pada saat itu bukan hanya memperebutkan klasmen ketiga, bukan hanya mendekati, melainkan bersaing untuk gelar juara dunia MotoGP 2022. Enea Bastianini dapat mengepus motornya dan seperti akan menghalangi Bagnaia. Pada saat itu Enea Bastianini dipercaya akan menjadi juara dunia MotoGP 2023. Tapi kenyataannya Enea Bastianini hanya bersinar bersama tim Gresini Ducati. Di 2023 juga ada yang sempat menyulitkan Francesco Bagnaia pada saat perebutan gelar juara dunia bersama Jorge Martin. Nah, Francesco Bagnaia disulitkan oleh satu pembalap, yakni Fabio Di Gianantonio.
dia juga membalap di tim Gresini Racing. Fabio Di Giannantonio sempat mengganggu Bagnaia di race-race akhir pada saat itu, dan Fabio Di Giannantonio mengantongi 1 gelar juara di 1 race tersebut dengan menunggangi motor Gresini Ducati. Dan mungkin dibalik Gresini Ducati bukan hanya pembalapnya, bukan hanya motornya, karena motornya 1 tahun lebih tua dari para pesaingnya di MotoGP tersebut. Kalau kalian masih ingat, Francesco Bagnaia sempat keteteran melawan motor tuanya itu, yang 1 tahun lebih tua dari motor yang dituangi oleh Francesco Bagnaia. Dan di MotoGP 2024 masuklah seorang Marc Marquez, di mana kepindahannya dari Honda membuat banyak orang diperbincangkan, karena Marc Marquez bersinar bersama Honda bukan hanya 1 tahun 2 tahun. Dengan rentetan juara dunianya dan perbesar namanya, Marc Marquez rela meninggalkan Honda untuk Ducati, motor yang terkencang di grid pada saat ini. Dan bahkan pada saat itu Marc Marquez rela menurunkan gajinya hanya untuk mendapatkan motor spek tua. Yang penting Ducati kan kencang. Nah, konsistensi Marc Marquez di MotoGP 2024 membawakan hasil dan sempat membuat Francesco Bagnaia dan Jorge Martin kesulitan untuk menghadapinya. Oleh karena itu, Marc Marquez dipromosikan ke tim Ducati berkat raihannya di posisi ketiga klasmen akhir MotoGP 2024. Jika melihat dari tim, melihat dari motor, tim Gresini selalu memberikan penampilan yang mewah, apik, dan konsistensinya selalu bagus di setiap tahunnya, ditambah ditunggangi oleh pembalap yang hebat. Ya, bukan hanya pembalap hebat, oleh Fabio Di Giannantonio aja bisa mengacak-acak, bisa mempersulit Bagnaia. Ditunggangi oleh Enea Bastianini lebih sulit Bagnaia. Dan saya pikir Marc Marquez akan senasib dengan Enea Bastianini. Itu sih kemungkinan menurut saya ya. Kalau menurut kalian sih beda lagi mungkin. Itu hanya pandangan saya tentang Marc Marquez bersama tim Gresini yang sempat bersinar di MotoGP 2024, yang kemudian akan dilanjut di tim Ducati Lenovo, yang sekarang digandang-gandang akan menjadi juara dunia MotoGP 2025. Seperti waktu itu Enea Bastianini pindah dari tim Gresini ke tim Ducati Lenovo. Semua orang mempercayainya jika menggunakan Ducati Lenovo spek terbaru, Enea Bastianini bakal menjadi juara dunia MotoGP 2023. Satu nasib seperti Marc Marquez, di mana Marc Marquez membalap bersama Gresini dan langsung dipromosikan ke tim Ducati Lenovo. Dan sama juga diprediksi dan sudah diyakini bakal mengacak-ngacak barisan depan MotoGP 2025 dan langsung juara dunia dengan mudah, dengan satu alasan, menggunakan motor spek 1 tahun lebih tua pun Marc Marquez bisa berada di barisan depan, tapi enggak memperebutkan gelar juara dunia ya, cuman bisa berada di barisan depan.